Jiwa menyegarkan, saudara bisa tulis. Thank you ya buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Baik yang ada di Indonesia, di Malaysia, Singapura, China. Ya lalu kemudian juga ada juga dari Hong Kong. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis. Dari Ambon tadi, ya thank you buat kalian yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota kalian masing-masing. Thank you ya yang sudah bergabung dari awal juga tadi. Tuhan memberkati. Saudara, kalau saudara terberkati lewat channel Pastor Ndeso ini, saya berharap atau saya berdoa, tetaplah setia, ikutilah setiap waktu, ikutilah setiap hari, Bapak Ibu Saudari, setiap kebenaran-kebenaran yang dibagikan di channel Pastor Ndeso ini. Karena Bapak Ibu Saudari, kebenaran-kebenaran itulah yang memerdekakan setiap kehidupan saudara. Amin. Kebenaran-kebenaran itulah yang mengairi atau mengaliri setiap kehidupan jiwamu, sehingga jiwamu boleh terus semakin disegarkan, dibersihkan setiap waktu, setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi ya izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya ingin bertanya sesuatu kepada kita semua hari ini. Tetapi saudara jangan jawab dengan suara ya Bapak Ibu Saudari. Jawablah di dalam hati kalian masing-masing. Ya, jawablah dalam hati kalian masing-masing. Berapa banyak dari kita yang saat ini mungkin ada di channel ini, mungkin sedang duduk di kursi, mungkin sedang ada di dalam ruang tamu di kamarmu, atau mungkin lagi melakukan segala aktivitas saudara, di perjalanan, di pekerjaan saudara, di bisnis usahamu. Tetapi di dalam setiap hati kalian sedang membawa beban yang mungkin tidak terlihat oleh orang-orang di sebelah kiri dan kananmu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, mungkin kalian sedang membawa beban itu. Kalian bisa tersenyum dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalian bisa bernyanyi. Kalian sedang mengangkat tangan kalian menyembah Tuhan. Tetapi di dalam setiap hati, ya di dalam setiap dada kita semua ada sesuatu yang terasa seperti duri yang tertanam. Setiap kali kita mengingat nama orang tersebut, atau setiap kali kita mengingat setiap nama seseorang, dada kita terasa sesak dalam setiap kehidupan kita semua. Nafas kita terasa berat dan pikiran kita tiba-tiba melayang ke masa lalu yang seharusnya sudah selesai itu dalam setiap hidup kita semua. Saudara, mungkin itu adalah suamimu atau istrimu yang setiap hari membuat kamu kecewa di dalam setiap kehidupanmu. Mungkin itu adalah anak-anak yang tidak pernah menghargai setiap pengorbananmu sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Mungkin itu adalah teman-teman sepelayananmu yang mengkhianati setiap kepercayaanmu, atau mungkin melukai setiap hatimu. Engkau tidak diapresiasi dalam setiap kehidupan. Mungkin itu juga adalah atasan yang tidak adil dalam setiap apa yang kau kerjakan dalam setiap hidupmu. Atau mungkin itu juga mertua yang tidak pernah bisa menerima kehidupanmu sebagai mantunya. Saudara, dan kalian sudah bertahun-tahun membawanya, dan kalian pikir itu sudah termaafkan. Tetapi setiap kali nama itu disebut, saudara, ya perut kita jadi mulas, kita jadi malas ngomongin orang tersebut dan lain sebagainya. Setiap kali kita sendirian mungkin di malam hari, saudara, setiap adegan itu yang pernah melukai hidupmu itu berputar lagi di kepala kita semua. Seperti film yang tidak pernah selesai dalam setiap hidup saudara. Saudara, saya tidak datang hari ini untuk menghakimi setiap kehidupan kita semua. Tetapi saya mau mengajak kita semua, saudara, untuk membebaskan setiap luka-luka di dalam setiap hati itu dalam hidup saudara. Bapak Ibu, karena saya tahu dan tentunya Tuhan tahu bahwa di balik senyum dalam setiap ibadah-ibadahmu ada hati mungkin yang capek, ada hati yang mungkin lelah, ada jiwa yang terluka, ada mungkin luka yang tidak bisa disembuhkan. Dan itu telah berubah menjadi racun yang perlahan-lahan di dalam setiap kehidupan kita semua, merembes ke setiap sendi-sendi kehidupan kita semua. Saudara, ya, Tuhan Yesus melihat hatimu hari ini. Tuhan Yesus melihat setiap kehidupanmu hari ini. Dia melihat setiap air mata yang tidak pernah mungkin kalian tumpahkan di depan orang lain, tetapi dia tahu isi hati kita semua. Dia mendengar setiap doa-doamu. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini
Mari, saya mau mengajak bukan lagi hari untuk memelihara setiap luka-luka itu. Hari ini adalah hari untuk memulihkannya dan menyembuhkannya. Izinkanlah saya membawa Anda dan saya kepada sebuah hal yang mungkin tidak pernah kita sadari. Lihatlah hidup kita saat ini, kesehatan kalian, hubungan pernikahan kalian, hubungan dengan anak-anak kalian, kondisi keuangan kalian. Sekarang Bapak Ibu Saudari, ingat juga kembali 5 tahun yang lalu. Ingat juga kembali 10 tahun yang lalu dalam setiap kehidupan kita semua. Apakah ada sesuatu yang berubah? Apakah ada sesuatu yang seharusnya bertumbuh tetapi justru macet, Bapak Ibu Saudari, mandek di dalam setiap kehidupan kita semua? Apakah ada relasi yang harusnya erat tetapi sekarang dingin, membeku di dalam setiap kehidupan saudara? Apakah tubuhmu yang dulu kuat sekarang mudah menjadi sakit? Apakah berkat Tuhan yang dulu mengalir sekarang seperti tersumbat di dalam setiap kehidupan kita maupun keluarga-keluarga kita? Saudara, seringkali kita sibuk mencari penyebab di luar. Wah, ini iblis nih yang mengganggu saya nih, dan lain sebagainya. Tuhan sedang menguji saya nih. Wah, ini keadaan ekonomi sedang sulit dan lain sebagainya. Itulah penyebab-penyebab dari luar. Tetapi firman Tuhan hari ini membawa kita kepada sebuah introspeksi yang jujur. Introspeksi yang jujur. Lihatlah ke dalam. Mungkin bukan iblis yang menghalangi berkatmu. Mungkin bukan Tuhan yang sedang menjauh di dalam setiap kehidupanmu, saudara. Dan mungkin, dan ini adalah kata yang berat untuk kita terima, mungkin akar masalahnya ada di dalam hati kita sendiri. Ya, mungkin akar masalahnya ada di dalam setiap hati kita sendiri. Alkitab dengan tegas, ya Bapak Ibu Saudari, berkata dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan gangguan. Ya, saudara mau buka Alkitab saudara di Ibrani pasal yang ke-12 ayat 15. Ya Bapak Ibu Saudari, Ibrani 12 ayat 15 dikatakan demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, perhatikan kata akar. Akar adalah sesuatu yang berada di bawah permukaan. Ya, gak kelihatan Bapak Ibu Saudari, tidak terlihat di mata manusia. Ya, tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan seringkali tidak kita sadari oleh diri kita sendiri. Tetapi akar itu, ya Bapak Ibu Saudari, itu menyerap nutrisi dari tanah kehidupan kita semua. Dan jika akar itu pahit, maka semua yang tumbuh dari setiap kehidupan kita akan berasa pahit. Kalau akarnya Bapak Ibu Saudari itu pahit, maka semua yang tumbuh di atasnya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, itu akan berasa pahit dalam setiap hidupku dan hidupmu. Saudara, keluarga kalian akan merasakan kepahitan kalian. Anak-anak kalian akan mewarisi pola pikir kepahitan kalian. Tubuh kalian akan menanggung setiap beban kepahitan itu sendiri. Bahkan keuangan kalian akan terhambat oleh energi negatif yang kalian pancarkan oleh karena kepahitan itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari, pertanyaan yang Tuhan tanyakan kepada kita semua pada kesempatan hari ini, bukanlah apa yang orang lain lakukan kepadamu. Bukan apa yang orang lain melakukan kepada setiap kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang kamu lakukan dengan apa yang telah terjadi pada dirimu? Apa yang telah kamu lakukan dengan apa yang telah terjadi pada dirimu? Saudara, bukan apa yang orang lain lakukan itu kepadamu, apa yang orang lain lakukan itu kepadaku. Tetapi Bapak Ibu Saudari, pertanyaannya pada kesempatan saat hari ini, apa yang kamu lakukan dengan apa yang telah terjadi pada dirimu? Apa responmu? Saudara, karena kita tidak bisa mengubah masa lalu, kalian dan saya tidak bisa mengubah orang lain, tetapi dengarkan baik-baik, yang kalian bisa, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan dengan kasih karunia Tuhan, tentunya itu mengubah apa yang tumbuh di dalam hati kehidupan kita hari ini. Saudara, itulah yang bisa kita lakukan, mengubah apa yang tumbuh.
mungkin 1 tahun ke depan, mungkin 3 bulan ke depan, mungkin 5 tahun ke depan, mungkin 2 tahun ke depan, atau mungkin 10 tahun ke depan. Saudara, ya itulah yang bisa kita lakukan dengan kasih karunia Tuhan. Mengubah apa yang tumbuh di dalam setiap hatimu dan hatiku. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini adalah hari untuk mengakui, Tuhan ada akar pahit dalam hidupku. Dan aku mau mencabutnya. Bukan karena orang itu layak untuk saudara ampuni, tetapi karena saudara dan saya layak untuk hidup di dalam kebebasanmu. Amin Bapak Ibu Saudara kasih lihat Tuhan. Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Ya, pada kesempatan saat hari ini saya mau mengajak kita semua. Saudara, ada rahasia untuk menghancurkan segala akar kepahitan. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudari, bagaimana yang tadinya ada kebencian kecil yang dipelihara, yang bisa merusak seluruh aspek kehidupanmu, baik kesehatan secara fisik, relasi, ya bahkan keuangan. Saudara, ingat baik-baik bahwa kepahitan itu adalah racun yang kita minum sendiri. Ya, dengan harapan orang lain yang mati. Ya Bapak Ibu Saudari, padahal saudara yang sedang meminum racun itu sendiri dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, lewat kebenaran pada kesempatan saat hari ini kita akan membongkar akar kepahitan itu sampai ke dalamnya untuk pertumbuhan yang sehat dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat tentunya yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, seringkali kita mengira bahwa musuh terbesar kita ada di luar sana. Seringkali kita mengira bahwa musuh terbesar kita adalah orang-orang di sekitar kita. Padahal Alkitab Bapak Ibu Saudari dan tentunya secara psikologi Bapak Ibu Saudari sepakat bahwa senjata penghancur diri yang paling mematikan adalah akar kepahitan yang diam-diam kita siram setiap hari. Akar kepahitan yang kita diam-diam kita siram setiap hari. Dalam setiap kehidupan saudara maupun juga mungkin dengan saya, Bapak Ibu Saudari. Dan kita belajar, namanya juga kita belajar bersama-sama. Jadi saya mau mengajak kita semua, yuk Pak, Bu, saudara-saudari, teman-teman, adik-adik dimanapun kalian berada. Ayo kita belajar pada kesempatan pagi hari ini. Kepahitan itu adalah satu-satunya racun yang kita minum sendiri dengan harapan orang lain yang mati. Padahal perlahan-lahan saudari, kepahitan itu membunuh setiap masa depan kita. Membunuh kesehatan kita. Membunuh setiap berkat-berkat di dalam setiap kehidupan saudara yang seharusnya mengalir ya dalam setiap hidupmu dan hidupku. Oleh karena itu, marilah kita belajar pada kesempatan hari ini lewat firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, bagaimana kebencian kecil ini ya bisa menghancurkan totalitas kehidupan kita. Dan bagaimana kita juga dapat mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, ya pahamilah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih lihat Tuhan, kepahitan itu, ya Bapak Ibu saudari yang kasih lihat Tuhan adalah racun. Kepahitan itu adalah racun, ya baik juga secara psikologis yang menghancurkan tempat daripada tubuhmu ini. Sebagai tempat bait Allah ini. Saudara, kepahitan itu adalah racun. Secara psikologis juga dapat demikian. Racun yang menghancurkan tempat kudusmu atau tubuhmu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amsal pasal 14 ayat yang ke-30, kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu Saudari, Amsal 14 ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara yang terkasih, kata iri hati dalam bahasa Ibraninya adalah kinah. Ya, kata iri hati dalam bahasa Ibraninya adalah kinah, yang seringkali merujuk pada kecemburuan atau kepahitan yang mendalam. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah iri hati. Saudara cemburu, saudara pahit yang mendalam di dalam setiap hidup saudara dan saya. Salomo itu menggunakan analogi medis Bapak Ibu Saudari pada saat dia menulis Amsal itu. Bahwa emosi juga yang tidak dikelola secara rohani tidak hanya bersifat spiritual Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, tetapi juga berdampak langsung kepada tulang kita semua, ya. Dia mengatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang.
Ya Bapak Ibu Saudari, dia menggunakan hal ini, analogi medis. Kalau saudara dan saya punya emosi yang tidak dikelola secara rohani, ya tidak hanya bersifat spiritual di dalam saudara dan saya, tetapi juga bisa berdampak langsung pada sumsum tulangmu. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Maka ada orang-orang tertentu yang memiliki penyakit-penyakit tertentu, ketika minta didoakan, ketika ditanya kenapa Bapak Ibu Saudari, ya pernah nggak mengalami ini, pernah nggak mengalami kepahitan dengan orang? Oh ternyata dia menyimpan kepahitan, ya Bapak Ibu Saudari, sehingga dia memiliki penyakit-penyakit khusus dalam setiap kehidupannya. Ya tidak jarang ditemukan Bapak Ibu Saudari ketika seorang hamba Tuhan menemukan ataupun konseling dengan orang-orang demikian, ternyata sakit-sakit khusus itu didapat karena mereka tidak mau mengampuni orang-orang yang pernah melukai setiap hidup mereka. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita semua di dalam setiap kehidupan saudara. Yuk, saudara, kepahitan itu memicu setiap hormon stres ya di dalam setiap hidup saudara. Kepahitan itu memicu yang namanya, kalau dalam istilah psikologi Bapak Ibu Saudari, memicu kortisol. Kortisol itu hormon stres di dalam setiap kehidupan kita semua, yang berlebihan ketika saudara dan saya memiliki kepahitan. Saudara, itu akan menyebabkan peradangan kronis di dalam setiap kehidupanmu. Ya, tekanan darah menjadi lebih tinggi. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti sistem imun menjadi lemah di dalam setiap kehidupan kita semua. Anda dan saya bisa bayangkan, ternyata kepahitan itu bisa melahirkan hal-hal itu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang tadinya tidak ada, tubuh sehat-sehat saja. Tetapi karena Bapak Ibu Saudari menyimpan akar pahit ini, saudara, itu akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam setiap tubuhmu dan tubuhku. Ibrani 12 ayat yang ke-15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan gangguan. Saudara, penulis Ibrani itu menggunakan istilah medis, ya. Istilah medis dalam Yunani, saudara yang dikasih oleh Tuhan, gangguan atau penyakit enok, ya, kleo. Enok, kleo. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Itu gangguan, penyakit. Jadi ketika dikatakan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan penyakit. Ya, gangguan. Saudara, akar kepahitan itu digambarkan seperti tumor yang ganas. Jika saudara dan saya biarkan, itu akan menginfeksi. Kalau saudara punya tumor yang ganas Bapak Ibu Saudari, makanya kan dokter itu akan bilang operasi, angkat tumor itu supaya nggak nyebar kemana-mana. Nah saudara, akar kepahitan itu juga digambarkan seperti tumor yang ganas. Jikalau saudara biarkan itu, maka akan menginfeksi seluruh jaringan tubuh di dalam setiap kehidupan saudara. Bukan hanya tubuhmu, keluargamu juga ikut-ikutan. Anak-anakmu yang tidak tahu apa-apa akhirnya juga ikut-ikutan. Ya, benci dengan orang yang saudara benci. Benci dengan orang yang saudara mungkin terluka di dalam setiap kehidupan saudara. Dan akhirnya kalau saudara tidak tidak pulih, maksud saya tidak sembuh, saudara akan melukai tubuh Kristus yang lainnya dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau secara psikologi ini dikenal namanya dengan rumination. Rumination ini artinya memutar ulang setiap luka itu berulang kali. Berulang kali. Saudara putar ulang setiap luka yang saudara dapat. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, yang akhirnya memperkuat jalur saraf negatif di dalam setiap otak kita semua. Ya, di dalam otak kita ini namanya amigdala Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara, dan akhirnya menyebabkan kecemasan kronis, menyebabkan depresi di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Jikalau saudara memutar ulang itu berulang kali di dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya Ibrani 12 menulis, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ternyata saudara sudah diberikan jawabannya, obatnya di sana, resepnya itu. Apa resepnya? Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tinggallah di dalam kasih karunia Allah itu, sehingga saudara dimampukan untuk mengampuni. Amin Bapak Ibu Saudari. Kalau dengan diri kita sendiri namanya daging, pengen balas dengan daging Bapak Ibu Saudari.
Tetapi kalau saudara dan saya tinggal di dalam kasih karunia Allah, saudara, bukan dagingmu yang memampukanmu, tetapi kasih karunia Allah itulah yang memampukanmu. Ya, itu resepnya. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya engkau dan saya jangan sampai Bapak Ibu Saudari memiliki akar kepahitan. Tinggal di dalam kasih karunia Allah, bukan menjauh daripada kasih karunia Allah. Makanya gereja itu perlu setia. Jangan cuma sekali-kali saudara dan saya ke gereja. Ya Bapak Ibu Saudari, cuma seminggu sekali. Apalagi kalau sebulan sekali, sebulan 2 kali Bapak Ibu Saudari. Padahal kau hidup setiap hari. Kalau kau hidup cuma seminggu sekali ya boleh-boleh saja ke gereja seminggu sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita hidup itu setiap hari. Seharusnya firman Tuhan yang kita renungkan juga setiap hari. Makanya Bapak Ibu Saudari di channel Pastor Deso ini setiap hari saudara mendapatkan pesan yang selalu baru dalam setiap hidup saudara. Gak selalu sama setiap hari dari Senin ketemu Minggu Bapak Ibu Saudari. Saudara temukanlah di channel Pastor Deso. Ya, walaupun mungkin nanti ada berkaitan antara minggu yang pertama, minggu kedua atau minggu keempat. Saudari, ada yang saling berkaitan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, itu semua memulihkan setiap kehidupan saudara yang tentunya rindu belajar setiap kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau saudara dan saya hidupi kebenaran itu dalam kehidupan kita semua. Saudara, maka yang pertama saya mau mengajak kita semua, saudara, diingatkan kepahitan adalah racun ya, yang menghancurkan setiap tubuhmu ini. Maka jangan sampai kita mengalami kepahitan itu. Tinggallah di dalam kasih karunia Allah. Saudara, pemaknaan yang pertama yang saudara bisa renungkan pada bagian yang pertama ini, saudara ingat baik-baik bahwa tubuhmu adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuh kita adalah bait Allah. Kepahitan itu adalah perusak bait Allah yang paling halus. Saudara seperti tidak merasa apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudari, padahal di dalam setiap hatinya ternyata ketika diteropong, waduh, penuh dengan akar pahit. Ya Bapak Ibu Saudari, makanya ayo saudara jaga tubuhmu. Ya Bapak Ibu Saudari, pahamilah tubuhmu sebagai bait Allah. Dan kepahitan ketika saudara memiliki hal itu, itulah perusak bait Allah yang paling halus dalam setiap kehidupan saudara. Sama seperti bannya, kalau saudara dan saya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya memiliki hal itu, sama seperti ban Bapak Ibu Saudari. Sedikit demi sedikit ban itu kempes. Ya di dalam setiap hidupmu. Ya nanti kalau ban itu kempes, akhirnya saudara ya membawa kendaraan jadi lebih berat. Ya Bapak Ibu Saudari, ini kasih oleh Tuhan bisa menimbulkan kecelakaan dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, itulah kepahitan. Ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, kalau saudara dan saya tidak mau mengampuni orang-orang yang mungkin pernah melukai setiap hidupmu siapapun mereka. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu lewat hal ini saudara juga diingatkan. Ya untuk saudara dan saya jangan sampai saudara memendam dendam. Memendam dendam. Saudara memendam dendam itu secara fisiologis Bapak Ibu Saudari itu sama dengan bunuh diri perlahan-lahan. Ketika saudara memendam dendam, ya saudara sedang bunuh diri secara perlahan-lahan. Saudara, tubuh tidak bisa membedakan antara ancaman fisik yang nyata dan memori emosional yang pahit di dalam setiap kehidupan kita semua. Responnya akan tetap sama. Saudara, responnya tetap stres. Responnya Bapak Ibu Saudari dari tubuh kita akan mengalami kerusakan-kerusakan sel. Ya Bapak Ibu Saudari, kasih oleh Tuhan, ketika saudara memendam dendam, nanti kita belajar pelan-pelan. Saudara, satu ketika ada seorang jemaat yang mengeluh kepada gembalanya. Pak Pendeta, saya ini punya sakit mah kronis Pak Pendeta. Dokter saya bilang karena saya stres. Saya stres Pak Pendeta karena ada orang di kantor itu jahat sama saya. Lalu kemudian Bapak Pendeta itu bertanya, sudah berapa kali kamu mengalami sakit seperti itu? Lalu kemudian jemaat itu menjawab, sudah 3 tahun Pak Pendeta. Dan Pak Pendeta itu tersenyum ya kepada jemaat itu, saudari yang kasih itu. Loh, kira-kira kalau kita ini minum racun tikus, tetapi kita berharap tikusnya yang mati, itu namanya apa ya? Kira-kira apa ya namanya? Pak Pendeta itu nanya sama jemaatnya. Ya, kira-kira kalau kita minum racun tikus, tetapi kita berharap tikusnya yang mati, itu namanya apa? Kata Pak Pendeta kepada jemaat itu. Lalu jemaat itu terdiam, ya. Lalu kemudian dia bilang, ya itu sih namanya orang bodoh Pak Pendeta. Oh, orang bodoh. Nah itulah
Selama 3 tahun kamu menyimpan racun kepahitan setiap hari. Tetapi kamu kaget, ternyata perutmu sakit. Ya saudari dikasih oleh Tuhan. Ya jadi diingatkan. Ternyata saudari dikasih oleh Tuhan, ketika saudara menyimpan setiap akar pahit itu, saudara berharap orang lain yang mati. Saudara berharap orang lain yang sakit, tetapi ternyata itu merugikan setiap kehidupanmu. Ya, saudara, itulah kita diingatkan. Makanya stoplah menyimpan memori yang buruk dalam setiap hidup saudara. Ketika ada rasa pahit yang muncul di setiap kepala kita semua, saudari yang kasih oleh Tuhan, secara sadar katakanlah, saya tidak mau minum racun ini. Doakan orang-orang yang pernah melukai saudara. Kalau saudara diingatkan, ya Bapak Ibu saudari, dan timbul luka di dalam setiap hatimu, saudara doakanlah orang-orang tersebut. Jangan biarkan pikiran itu berputar-putar. Ya, rumination tadi dalam istilah psikologi Bapak Ibu saudara. Jangan biarkan pikiran itu berputar-putar. Saudara kecewa sama istri saudara, saudara kecewa sama suami saudara, saudara kecewa sama pacar saudara, atau kawan-kawanmu, sahabat-sahabatmu, keluarga-keluarga besarmu, saudara kecewa dengan orang-orang tersebut. Saudara jangan biarkan pikiran itu berputar-putar di dalam setiap hidupmu. Doakan langsung seketika orang tersebut. Ya Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara kan gak mau kan minum racun tadi Bapak Ibu saudari. Maka saudara langsung doakan. Stoplah menyimpan memori luka itu di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, detox Bapak Ibu saudari. Kita perlu mendetoks setiap jiwa kita semua. Lakukanlah puasa. Ya, bukan hanya puasa makan, tetapi juga puasa dari media sosial itu juga perlu. Ya Bapak Ibu saudari, lakukanlah detox. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, ayo kita belajar melakukan detox terhadap hal-hal yang melukai setiap jiwa kita semua. Ya Bapak Ibu, tentunya untuk menurunkan tadi ya kadar kortisol tadi yang menyebabkan stres tadi dalam setiap kehidupan saudara. Agar tubuhmu dan tubuhku memiliki waktu untuk memulihkan diri secara alami dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu saudari. Ya, perlu kita melakukan puasa ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Puasa baik tubuh, juga puasa dari media sosial. Ini yang pertama, saudara diingatkan. Ya, kepahitan itu adalah yang menghancurkan tempat kudusmu atau bait Allah di dalam setiap tubuh kita semua. Maka jangan sampai saudara tinggal di dalam kepahitan itu ya Bapak Ibu saudari. Itulah Bapak Ibu saudari bagaimana saudara diingatkan. Yang kedua, saudara, kepahitan itu adalah tembok beton yang menghalangi kasih dan keintiman relasi saudara dengan Tuhan. Ya, kepahitan itu sama seperti tembok beton yang akhirnya menghalangi kasih Tuhan, menghalangi kasih dan keintiman relasi saudara baik dengan Tuhan, baik juga dengan sesama dalam setiap hidup saudara. Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai 8. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita buka ya. Kejadian pasal 4 ini menjadi satu contoh yang bagus untuk kita belajar Bapak Ibu saudari. Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudara, Kejadian 4 ayat 5 sampai 8 itu ada seorang yang bernama Kain. Dia bersama juga adiknya tentunya Habel ya Bapak Ibu saudari. Ya, Tuhan sudah mengingatkan dalam setiap kehidupan Kain. Ya, hati Kain pada saat itu sangat panas Bapak Ibu saudari. Ya, sangat panas. Lalu Kain menghampiri Habel itu adiknya dan membunuh dia. Saudara, akar kepahitan itu dimulai ketika Kain membandingkan setiap dirinya dengan Habel. Adanya perbandingan persembahan Kain ya yang tidak diterima itu. Ya Bapak Ibu saudari kasih oleh Tuhan. Jadi akar kepahitan itu dimulai dari perbandingan. Persembahan Kain yang tidak diterima sedangkan persembahan Habel itu diterima. Saudara, secara psikologi, ya ini adalah comparison trap. Artinya Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan, saudara, jebakan-jebakan perbandingan
di dalam setiap kehidupan saudara. Kain itu tidak membunuh Habel secara tiba-tiba. Saudara, dia memelihara muka panas itu. Ya, dia memelihara kepahitan itu terlebih dahulu dalam setiap hatinya. Dipelihara, Pak Bu. Ya, jadi tidak tiba-tiba dia membenci Habel, dia membandingkan atau kepahitan sama Habel, Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, si Kain ini memelihara muka panas. Si Kain ini memelihara kepahitan terlebih dahulu. Dan kepahitan itu selalu menghancurkan relasi, ya Bapak Ibu Saudari, yang paling dekat dengan setiap kehidupan saudara dan saya. Itulah kepahitan, selalu menghancurkan relasi dengan orang-orang yang paling dekat di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan ketika hati pahit, saudara, kita jadi mengasingkan diri. Dan akhirnya Kain menjadi pengembara. Betul Bapak Ibu Saudari? Karena apa? Karena kita tidak bisa lagi mempercayai dan mengasihi dengan tulus. Karena saudara sudah pernah terluka. Gue gak mau percaya sama orang itu. Udah dah, dia paham begitu dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Akhirnya kita tidak bisa lagi mempercayai orang lain. Kita tidak bisa mengasihi mereka dengan tulus dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau kita belajar dari Kain. Lalu kemudian di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saudara, di sana ada perumpamaan tentang pengampunan. Ya, ada dikatakan di satu kalimat di ayat-ayat tersebut. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu sama seperti aku telah mengasihani engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita menyimpan kepahitan, ya kita sedang menciptakan Bapak Ibu Saudari hutang relasi dengan orang tersebut. Saudara, kalau lewat cerita itu hamba yang tidak mau mengampuni, itu tidak hanya merusak hubungan dengan rekannya. Tetapi Bapak Ibu Saudari akhirnya dia diserahkan kepada penyiksa di dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih, orang yang tidak bisa mengampuni ya di dalam setiap kehidupan ini Bapak Ibu Saudari, itu sedang terkena ya atau hidup dalam penjara mental yang dibangun oleh dirinya sendiri. Hati-hati, orang yang tidak bisa mengampuni, orang yang tidak mau mengampuni, saudara hidup di dalam setiap penjara mental yang dibangun oleh diri mereka sendiri. Mereka menjadi paranoid, mereka menjadi ketakutan, mereka sulit bekerja sama dengan orang, mereka mengusir orang-orang baik dari hidup mereka karena energi negatif yang dipancarkan oleh mereka sendiri. Ya, mereka merasa Bapak Ibu Saudari, komunitas ini kayaknya nggak memberikan aku pertumbuhan. Komunitas itu, keluarga ini kayaknya tidak memberikan aku pertumbuhan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka pergi Bapak Ibu Saudari. Mereka merasa orang-orang di luar itu toksik dalam setiap hidup mereka. Padahal bukan orang-orang itu, bukan komunitas itu yang toksik. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, mereka karena hidup di dalam tidak mau mengampuni atau tidak bisa mengampuni. Akhirnya mereka terjebak dalam penjara mental yang dibangun sendiri. Mereka menjadi apa? Takut tadi. Menjadi paranoid. Sulit bekerja sama dengan orang. Dan akhirnya saudari, mereka mengasingkan diri mereka. Mereka mengusir orang-orang baik di dalam setiap hidup mereka. Karena apa? Karena energi negatif yang dihasilkan dari orang-orang yang tidak mau mengampuni Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, percayalah, dimanapun saudara berkomunitas, dimanapun saudara berumah tangga, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saudara akan menemukan bagaimana proses hidup. Saudara hidup di sini, saudara hidup di kota ini, kota itu, komunitas itu, kumpulan ini dan lain sebagainya, di kantor ini, di perusahaan itu dan lain sebagainya. Saudara akan menemukan orang-orang yang Tuhan kadang proses hidup kita semua. Saudara akan menemukan orang-orang yang melukai saudara, melukaimu, melukaiku. Ya bukan karena komunitas itu lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan pengen membuat saudara jatuh, tidak. Tetapi memang kadang Tuhan izinkan supaya saudara dan saya bisa mengampuni. Supaya saudara dan saya tinggal di dalam kasih karunia tadi. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua. Kepahitan itu saudara membuat kita menjadi memiliki tulang yang kering. Ya, di dalam setiap pergaulan saudara itu jadi keras, saling melukai, jadi negatif Bapak Ibu Saudari, ya. Dan menyakitkan jika saudara tersandung. Nah, kepahitan itu menjadi seperti itu. Hubungan rumah tangga menjadi tidak seperti dahulu lagi Bapak Ibu Saudari.
tidak memiliki kasih lagi. Ya, lo gua Bapak Ibu Saudari. Suami punya kesibukan sendiri, istri punya kesibukan sendiri. Ya, dalam pergaulan sesama kawan juga demikian. Yang tadinya bestie, ya Bapak Ibu Saudari, menjadi musuh di dalam setiap kehidupan mereka. Karena kering. Ya Bapak Ibu Saudari. Nah, kepahitan itu membuat kita menjadi kering di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Saudara, ingatlah baik-baik, kita tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan jika kita membenci saudara yang kelihatan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Saudara bilang saudara melayani Tuhan, tetapi saudara membenci saudara yang kelihatan. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya, ini secara tidak sadar dipraktekkan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Bapak Ibu Saudari. Pendeta-pendeta yang tidak mau bersinergi dalam setiap hidup mereka. Ya makanya saudara, yang muncul kan ribuan organisasi gereja. Bapak Ibu Saudari. Ya, mungkin ribuan, mungkin juga ratusan ribu hari-hari ini. Dari yang namanya Protestan itu Bapak Ibu Saudari. Dari aliran Protestan itu muncul berbagai jenis denominasi-denominasi. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan banyak sekali. Ya, karena apa? Padahal ngomongnya kasih Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi kenapa ketika ngomongnya kasih ternyata berbeda sedikit, akhirnya keluar dari organisasi. Kalian sendiri yang menunjukkan hal itu dalam setiap perjalanan-perjalanan iman kalian. Berbeda doktrin jadi ngambek, berbeda doktrin jadi marah, berbeda doktrin saling sesat menyesatkan dan lain sebagainya. Seolah-olah hanya kalian saja yang benar di dalam setiap perjalanan hidupan ini Bapak Ibu Saudari. Padahal banyak Bapak Ibu Saudari, Tuhan bisa memakai segala cara ya di dalam setiap kehidupan kita untuk mendekatkan orang tersebut, mempertobatkan orang tersebut. Ya, ingat baik-baik, saudara, saya mau mengajak kita dalam unit yang terkecil dalam keluarga. Ayo kasihi Tuhan ya yang tidak kelihatan itu dengan mengasihi saudara-saudara kita yang kelihatan. Bapak Ibu, mari jangan sampai Bapak Ibu menciptakan cognitive dissonance Bapak Ibu Saudari dalam psikologis. Cognitive dissonance itu bisa merusak kesehatan mental. Kalau saudara dan saya membenci setiap kehidupan orang-orang di sekitarmu, itu bisa merusak kesehatan mental dalam setiap kehidupan saudara. Dan kenapa banyak orang-orang muda sekarang terjebak dalam kesehatan mental Bapak Ibu Saudari? Karena hal ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, karena mereka ya kepahitan, membenci saudara mereka. Ya, karena kepahitan sekali lagi adalah tembok beton yang menghalangi kasih dan keintiman relasi dengan sesama kita. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari saya mau mengajak kita semua. Jangan tunggu orang lain meminta maaf. Inisiatiflah untuk berdamai dalam setiap hidup saudara. Ajak makan. Ya salah satunya Bapak Ibu Saudari, hancurkan tembok itu. Ajak makan. Saudara yang traktir gak apa-apa Pak Bu. Datengin rumahnya, bawa buat tangan. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Jangan tunggu orang lain minta maaf. Kita yang berinisiatif untuk berdamai. Ya Bapak Ibu Saudari. Itu adalah tanda kedewasaan rohani. Dalam setiap kehidupan saudara. Ya, kirim WA, kirim pesan. Ajak ngopi bareng Bapak Ibu Saudari. Ajak olahraga bareng. Pecahkan tembok itu di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ayo. Saudara yang terkasih, gak ada orang yang punya cita-cita. Kamu cita-citanya apa nak? Aku cita-citanya ya Pak, ya Maya, aku ingin melukai orang-orang di sekitarku. Gak ada orang seperti itu ketika ditanya cita-citanya Bapak Ibu Saudari. Seringkali justru saudara proses hidup ya Bapak Ibu Saudari mungkin karena ketidakdewasaan kita. Walaupun kita tidak punya cita-cita seperti itu. Tetapi bisa jadi saling melukai lewat omongan dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, gak ada orang yang ditanya punya cita-cita. Kamu punya cita-cita apa? Aku ingin melukai papa mama cita-citaku. Gak ada yang seperti itu. Aku pengen melukai teman-temanku. Gak ada Pak. Ya, jadi seringkali justru saudara proses hidup itu Tuhan izinkan terjadi supaya saudara dan saya bisa semakin dewasa. Ya, ayo. Kalau terjadi hal-hal seperti itu, saudara jangan tunggu orang lain minta maaf. Inisiatif itu untuk berdamai mulailah dari kita sendiri. Itulah tanda kedewasaan. Ya, kirim pesan, minum kopi. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya pokoknya saudara inisiatif. Istri saya kadang begitu Bapak Ibu Saudari ya, Bu Gembala juga seperti itu. Orangnya
Ya kalau ada sesuatu dalam setiap kehidupannya dia WA. Ya dia tanya, gimana kabar? Si ini gimana? Gimana ininya? Gimana kabar? Ya ada yang merespon, ada yang membalas. Ada juga yang tidak merespon Bapak Ibu Saudari. Ya, karena kami tahu, ya Bapak Ibu Saudari, kalau kita terluka dengan seseorang dalam setiap kehidupan kita semua, Bapak Ibu Saudari kita sendiri yang harus, ya jangan tunggu orang lain yang datang kepada kita. Kita yang harus datang. Ya, maka ketika kita berinisiatif, Bapak Ibu Saudari jangan bangun tembok. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau kau dan saya bangun tembok, maka saudari yang dikasih oleh Tuhan yang terluka bukan orang tersebut. Yang terluka kehidupan kita. Ya, ayo evaluasi apakah kita cenderung Bapak Ibu Saudari menarik diri. Atau mungkin saudara ketika ada hubungan-hubungan seperti itu, saudara mungkin jadi diam. Tetapi diam saudara menusuk Bapak Ibu Saudari terhadap orang yang menyakiti kalian semua. Akui itu sebagai dosa. Di dalam aspek rohani, ya kalau kita belajar Alkitab ya saudara itu dosa. Kalau saudara dan saya menyimpan kepahitan, ya Bapak Ibu Saudari tidak mau mengampuni itu dosa. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan tentunya Bapak Ibu Saudari jangan sampai saudara memiliki pola hidup yang tidak sehat, yang akhirnya merusak setiap struktur tubuhmu. Ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara. Inilah yang kedua. Dan yang ketiga, saudara diingatkan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, ya tadi kepahitan, saudara yang pertama saudara diingatkan kepahitan adalah racun yang menghancurkan tempat kudusmu atau tubuhmu ini. Yang kedua saudara dikasih oleh Tuhan, saudara belajar bahwa kepahitan adalah tembok beton yang menghalangi kasih dan keintiman relasi saudara baik dengan Tuhan, baik juga dengan sesama. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita belajar kepahitan. Saudara, ketika saudara kepahitan, saudara sedang memblokir berkat finansial dan saudara sedang mengalami kemunduran hidup ketika saudara memiliki kepahitan. Ya Bapak Ibu Saudari, Ulangan pasal 24 ayat 15. Kita buka 2 ayat Bapak Ibu Saudari atau beberapa ayat pada poin yang ketiga. Ulangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Perhatikan ya baik-baik. Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai 10. Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kutuk, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan dan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, lewat kedua ayat ini kita diingatkan, ya Bapak Ibu Saudara, atau kedua kitab ini maksud saya. Janganlah kau tahan upah orang, sebab jika ia berseru kepada Tuhan engkau berdosa. Saudara, dalam konteks sosial Israel, menahan hak orang lain, ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, atau saudara dan saya berlaku tidak adil, itu membawa kutuk ya atas keuangan orang yang menahan itu. Jadi hati-hati kalau kita sebagai pemimpin, kalau kita sebagai pebisnis, kalau kita sebagai orang Bapak Ibu Saudari, yang orang tua atau mungkin sebagai sebuah keluarga, kalau kita menahan hak orang lain atau hak orang lain, ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua, itu membawa kutuk atas keuangan si penahan. Jadi secara prinsip ketika kita hidup di dalam kepahitan, saudara, kita cenderung menjadi tidak adil. Kita cenderung menjadi orang yang tidak murah hati. Kita cenderung menjadi egois. Kita berpikir hanya orang lain aja yang salah. Kita tidak bisa melihat bahwa ternyata oh iya diri saya juga salah ya. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi itu cenderung lebih egois. Karena saudara hidup dalam kepahitan. Saudara, Tuhan tidak bisa mempercayakan kelimpahan finansial kepada orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh racun kepahitan ini. Karena ia akan menggunakannya untuk balas dendam. Kalau Tuhan memberkati nanti malah jadi balas dendam dalam kehidupan kalian semua. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya malah saudara jadi melukai orang yang membuat saudara kepahitan. Makanya seringkali saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak bisa mempercayakan ya kelimpahan finansial
kepada orang yang hatinya dipenuhi dengan racun ini. Ya Bapak Ibu Saudari, karena dia biasanya akan memakai hal-hal itu untuk membalas dendam, ya untuk ya shopping sana sini, fokus kepada diri sendiri. Bapak Ibu Saudari, egois karena hatinya. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara lihat ketika di dalam 1 Raja-Raja pasal 21, saudara ada seorang juga yang bernama Ahab. Ahab Bapak Ibu Saudari. Ahab itu mengalami kepahitan karena tidak mendapatkan kebun anggur Nabot. Saudara, kepahitan ini membuat Ahab menjadi murung. Menjadi Ahab menjadi tidak nafsu makannya di dalam setiap kehidupannya. Ya, kalau orang sudah sampai tidak nafsu makan Bapak Ibu Saudari, itu depresi secara klinis dalam setiap kehidupan Ahab. Dan akhirnya Isabel itu membunuh Nabot Bapak Ibu Saudari. Dan Ahab merebut ya kebun anggur Nabot itu dengan cara seperti itu. Saudara, akibatnya dari setiap apa yang mereka lakukan itu, seluruh dinasti Ahab itu dihancurkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, secara psikologi, ekonomi, ya ini Ahab ini sebenarnya mengalami decision fatigue di dalam setiap kehidupannya. Decision fatigue itu Bapak Ibu Saudari, dia kelelahan untuk mengambil keputusan. Nah, ini fenomena penurunan kualitas keputusan yang dibuat seseorang akibat kelelahan mental. Setelah membuat terlalu banyak pilihan dalam satu waktu. Jadi kondisi decision fatigue ini Bapak Ibu Saudari, kelelahan mengambil keputusan. Kondisi ini menyebabkan kesulitan untuk fokus, ya. Akhirnya pengambilan jalan secara emosi, memberikan keputusan-keputusan secara emosi, impulsif di dalam setiap hidup mereka. Atau jadinya perilaku yang menghindari keputusan tersebut. Atau tidak memutuskan apa-apa di dalam setiap hidup mereka. Ya, itulah decision fatigue Bapak Ibu Saudari. Dan akibatnya ketika kita memiliki hal ini, saudara, ya akibat kepahitan ini membuat kita mengambil keputusan finansial yang buruk dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, kita bisa berjudi akhirnya, kita jadi berhenti bekerja, ya Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena fokus kita terpecah antara membenci orang dan mengelola berkat. Membenci orang atau mengelola berkat. Ya Bapak Ibu Saudari, maka lewat hal ini kita diingatkan, ya, kepahitan itu saudara sedang memblokir berkat daripada Tuhan. Dan saudara sedang mengalami kemunduran hidup dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, kepahitan itu membuat kita terjebak di masa lalu. Kepahitan itu membuat kita stuck, terjebak di masa lalu. Sehingga kita tidak bisa melihat peluang finansial yang Tuhan sediakan di masa depan dalam setiap kehidupan kita semua. Karena saudara selalu memelihara kepahitan itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Padahal prinsipnya di dalam setiap kehidupan kita, ya, kalau Bapak Ibu Saudari tahu bahwa jika kita menabur, saudara, kita akan menuai. Jika saudara menabur kepahitan dalam relasi, kita juga akan menuai kegagalan dalam bisnis, dalam keuangan. Karena tidak ada yang mau bekerja sama dengan orang-orang yang pahit hati. Ya Bapak Ibu Saudari, tidak ada orang-orang yang mau bekerja sama dengan orang-orang yang pahit hati. Maka ketika saudara menemukan hidupmu, pasanganmu, pacarmu memiliki hal demikian, saudara dikasih oleh Tuhan, seharusnya kita tidak mau bekerja sama dengan orang-orang yang pahit hati. Kita mengingatkan, Pak, Ma, Mas, Dek, jangan sampai kita pahit hati. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita mengingatkan supaya hubungan-hubungan kita sehat di dalam setiap hidup saudara, termasuk kepada anak-anakmu. Karena saya pernah menemukan hubungan kakak dan adik, abang dan adik, ya Bapak Ibu Saudara, oleh karena 1-2 hal mungkin dalam hidup mereka, akhirnya bertahun-tahun mereka tidak ngomongan. Bertahun-tahun mereka tidak omongan. Itu hubungan kakak adik, belum hubungan antara mertua dan menantu. Ya, menantunya bertahun-tahun tidak mau datang ke rumah mertuanya. Waduh Pak Bu, ya Bapak Ibu Saudara, ini saya ngomong bukan orang di luar Kristen. Ini ngomong saya orang Kristen Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengaku dirinya Kristen tetapi masih menyimpan luka, kekecewaan, kepahitan atau pahit hati dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu, satu ketika ada seorang pengusaha yang hebat tetapi tiba-tiba usahanya kolaps. Lalu ketika dia ditanya oleh konsultan, ya, konsultan rohani yang anggaplah konselor Bapak Ibu Saudara, dia mengaku ternyata 2 tahun lalu dia ditipu oleh rekannya. Lalu kemudian saya sudah berdoa, Pak, ya, supaya rekannya itu bangkrut. Dia pengen rekannya itu bangkrut. Ya sama seperti orang-orang yang kemarin dimasukin penjara, Bapak Ibu Saudari, ada podcaster
yang dimasukkan ke penjara lalu kemudian saya nggak bisa menerima saya di penjara ini. Saya doakan supaya kalian begini nih. Akhirnya dikutukin balik Bapak Ibu Saudara karena dia merasa tidak terima. Ya, saudara, ini sama seperti kisah ini. Saya sudah berdoa supaya rekannya itu yang membuat dia bangkrut, ya, supaya Tuhan membuat dia lebih bangkrut lagi. Lalu kemudian konselor itu berkata, coba lihat laporan keuangan Bapak. Sejak Bapak berdoa, rekan Bapak bangkrut, omset Bapak turun 80%. Ya, kata konselor itu. Lalu kemudian pengusaha itu kaget. Masa sih? Dan kemudian konselor itu menjelaskan, Pak, Tuhan itu nggak pusing kalau Bapak minta rekan Bapak bangkrut. Karena yang terhubung secara spiritual dengan kebencian itu bukan teman Bapak ke Tuhan, tetapi justru Tuhan memisahkan Bapak dari rekanmu dengan cara memisahkan berkat dari setiap kehidupan Bapak. Saudara, lewat hal ini, saudara, kita tidak bisa mengharapkan hujan sambil membakar ladang tetangga kita semua. Adalah api dendam kita lah yang membakar lumbung padi kita sendiri di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kalian merasa dirugikan secara finansial oleh orang lain, jangan fokus kepada ruginya, tetapi fokuslah kepada Tuhan bahwa Allah adalah Jehovah Jireh. Dia akan menyediakan di dalam setiap kehidupan saudara. Fokuslah kepada Allah yang menyediakan itu. Sama seperti Abraham ketika membawa Ishak, Bapak Ibu Saudari, untuk dipersembahkan. Saudara, Abraham percaya saja bahwa Allah pasti menyediakan nanti domba sembelihan itu. Ya, terus dia mengajak Ishak. Dia tetap mengikat Ishak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi ketika dia mau menyembelih Ishak, Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, tapi Tuhan bilang, Abraham stop. Ya, ternyata Tuhan melihat kesetiaan Abraham dalam setiap kehidupannya. Dan pada saat itu juga ada domba yang Tuhan berikan untuk disembelih, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan Abraham. Saudara yang terkasih, jika kalian merasa dirugikan secara finansial, ingatlah bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh. Jangan fokus kepada ruginya. Bebaskan Bapak Ibu Saudari kehidupanmu secara rohani, maka pintu berkat baru akan terbuka di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yuk saudara, investasikanlah hidupmu dalam setiap kebaikan-kebaikan. Gunakan sebagian keuangan kalian untuk memberkati musuhmu, ya. Untuk memberkati orang-orang yang pernah menyakitimu. Bapak Ibu Saudari, jika itu memungkinkan, gunakan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk apa? Untuk mematahkan setiap kepahitan itu secara praktis. Ya Bapak Ibu Saudari, Roma 12 ayat 20 kan katakan, jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Ajak minum kopi, sekolahkan anaknya misalkan. Ya, kasih dia beras setiap bulan, telur dan lain sebagainya. Ya, supaya Bapak Ibu Saudari secara praktis saudara memberi musuhmu lapar, memberi dia makan. Ya, jika musuhmu lapar. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita investasi dalam kebaikan-kebaikan. Gunakan setiap apa yang Tuhan percayakan untuk memberkati musuh-musuh kita itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Atau mungkin untuk orang-orang yang pernah menyakiti kalian semua. Bapak Ibu Saudari, itulah 3 hal. Ya Bapak Ibu Saudari, belajar untuk menghancurkan akar kepahitan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, kita telah melihat secara sistematis bahwa kepahitan bukanlah masalah sepele. Ya, secara teologis dia adalah dosa yang mencuri keselamatan dan kedamaian kita. Secara psikologis, saudara, kita sedang bunuh diri secara bertahap, ya, yang merusak saraf, merusak relasi dan logika kita berpikir. Jangan biarkan iblis menipu kita dengan berkata, udah simpan saja dulu kepahitan itu, simpan saja dulu sakit hatimu, udah nggak usah lagi mau ketemuan dengan mereka, nggak usah lagi mau, udah nggak usah lagi, simpan saja dulu, biar dia tahu rasa di dalam setiap kehidupannya. Itu bisikan si iblis Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi hari ini saudara adalah hari kesembuhan bagi kalian semua yang merindukan setiap firman Tuhan ini mengisi terus setiap hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Hari ini adalah kesembuhan kita semua. Cabutlah akar itu sekarang juga. Bukan karena orang itu layak diampuni, tetapi karena kita semua layak untuk hidup bebas. Kita semua layak untuk diberkati dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ya, saya ingin saudara lihat dalam setiap hidup saudara kepada kayu salib Kristus. Kayu salib itu kasar,
mungkin penuh dengan serpihan, berlumuran darah. Dan di atas salib itu tergantung seorang manusia, ya Bapak Ibu Saudari, yang bernama Yesus Kristus. Tubuhnya hancur karena cambukan, kepalanya tertusuk duri, tangan dan kakinya dilubangi paku. Dan di tengah-tengah penderitaan yang tidak terbayangkan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia menjerit kesakitan. Ketika para pemimpin agama mengejeknya, ketika murid-murid meninggalkannya, ketika tentara Romawi membuang undi untuk jubahnya, Yesus membuka mulutnya dan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudari, pada saat itu juga di kayu salib itu Tuhan Yesus tidak hanya menanggung dosa-dosa kita, tetapi dia juga menanggung segala kepahitan kita. Dia tidak mati hanya untuk dosa-dosa besar yang kita lakukan, tetapi dia juga mati untuk setiap akar pahit yang kita pelihara di dalam setiap hatimu dan hatiku. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudari pada kesempatan saat hari ini, bukanlah apakah kalian sudah dimaafkan, tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudari, apakah kalian mengizinkan salib itu berbicara lebih keras daripada suara-suara kepahitan di dalam hatimu sendiri? Apakah saudara mengizinkan salib itu berbicara lebih keras ke dalam hatimu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama kalian masih memelihara kepahitan, kalian sedang berkata kepada Yesus, "Tuhan, salibmu itu tidak cukup. Lihat nih, aku masih pahit. Pengorbananmu itu tidak cukup. Aku lebih suka memegang luka ini daripada menerima kasih karuniamu." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu rasanya sakit. Saya tahu rasanya disakiti, dihianati, berbuat baik tetapi masih disakiti, diremehkan orang, ditinggalkan orang. Saya tahu rasanya ketika orang seharusnya melindungi kita justru melukai kita. Saudara, ya, saya tidak meremehkan setiap luka-luka kalian semua. Tetapi saya juga tahu dengan pasti bahwa Yesus tidak pernah meremehkan setiap luka itu. Karena luka kalian sudah ada di salib Kristus. Setiap paku yang menancap di tangannya adalah bukti bahwa dia serius rindu menyembuhkan setiap hatimu dan hatiku. Saudara, saya tidak meminta kita untuk melupakan apa yang terjadi. Saya tidak meminta kita untuk berpura-pura bahwa tidak ada yang salah. Saya tidak meminta kita untuk menjadi korban yang baik hati. Ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua. Saya hanya meminta satu hal, biarkan Yesus, Bapak Ibu Saudari, membalut setiap luka-luka itu di dalam setiap hatimu. Izinkanlah dia masuk ke ruang yang paling rahasia di hatimu. Tempat kalian menyimpan nama-nama yang pernah menyakiti hati dan kehidupan kalian, termasuk keluarga-keluarga kalian. Tempat kalian menyimpan setiap adegan-adegan yang menggores jiwamu. Tempat kalian menyimpan dendam itu yang mungkin kalian yakini sebagai keadilan yang tertunda. Saudara, dan biarkan dia berkata kepada setiap kehidupan kita semua, "Anakku, aku sudah membayarnya. Semuanya sudah lunas di kayu salib. Ikutlah aku dan lihatlah, aku membuat segala sesuatu menjadi baru." Saudara, jika kalian melepaskan kepahitan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan saudara lebih. Tuhan akan memulihkan lebih lagi. Tuhan akan memulihkan setiap hati itu. Dan Tuhan Yesus menawarkan kepada kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo ampuni setiap orang-orang yang pernah melukaimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah saudara dapat mengampuni karena saudara terus tinggal di dalam kasih Kristus. Jika saudara bersedia, ya, saya ingin saudara mengangkat setiap tanganmu, taruh itu di dadamu. Ya, bukan untuk saya Bapak Ibu Saudari, tetapi untuk Yesus dan untuk kehidupanmu sendiri supaya saudara bebas. Saudara bisa taruh di di dadamu setiap tanganmu ini, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat itu. Tuhan Yesus, terima kasih, Raja di atas segala raja. Hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang jujur. Kami tidak berpura-pura baik, kami tidak berpura-pura kuat, tetapi kami datang membawa beban yang selama ini Tuhan kami pikir kami sanggup menanggungnya sendiri. Tuhan, kami datang membawa setiap nama-nama yang membuat dada kami terasa sesak. Kami datang membawa setiap adegan-adegan yang terus berputar-putar di kepala kami. Tuhan, kami mengakui
Kami sudah terlalu lama menyimpan setiap akar pahit ini. Kami pikir itu adalah keadilan. Kami pikir itu adalah perlindungan. Kami pikir jika kami sudah melupakan, kami akan dilecehkan kembali. Tetapi Engkau mengajarkan hari ini, kepahitan bukanlah sebuah perlindungan. Kepahitan adalah penjara. Dan ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni setiap kami, karena kami lebih percaya kepada kemampuan kami untuk membalas daripada janji-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, karena kami lebih memegang erat luka itu daripada merasa kasih karunia-Mu yang lebih besar dalam setiap kehidupan kami dan mereka. Ampuni kami, karena kami membiarkan racun ini terkadang merusak setiap hidup kami sebagai tubuh-Mu, sebagai bait Allah ini. Tubuh kami, bahkan keluarga kami, bahkan setiap kehidupan finansial kami, masa depan kami rusak. Karena setiap racun yang kami simpan, kepahitan ini yang kami simpan di dalam setiap hidup kami. Sekarang ya Tuhan, dengan tangan yang terbuka di hadapan-Mu, Tuhan kami melepaskan. Kami rela melepaskan hak kami untuk marah. Kami rela melepaskan hak kami untuk membenci. Kami rela melepaskan hak kami untuk membalas. Bukan karena mereka layak Kau ampuni atau Ku ampuni. Tetapi karena Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang layak kami taati di dalam setiap hidup kami semua. Dan karena aku layak, karena kami semua layak hidup di dalam kebebasan yang telah Engkau beli dengan harga yang mahal, yaitu darah-Mu sendiri, ya Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan, terima kasih. Kami memilih hari ini. Kami memilih pengampunan, bukan perasaan, tetapi kami memutuskan. Bukan karena mudah, tetapi karena Engkau lebih besar daripada setiap luka-luka kami. Kami berdoa bagi mereka yang pernah menyakiti kami. Mereka yang namanya Tuhan Kau sebut di hadapan-Mu, yang Ku sebut di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini sebutkan nama-namanya Bapak Ibu Saudara. Siapapun namanya yang ada, yang pernah melukai setiap hidupmu. Saudara katakan kepada setiap nama-nama itu, aku memberkati mereka. Aku melepaskan mereka dari setiap dendamku. Sebab Engkau telah melepaskanku dari setiap hutang dosaku yang tak terbayarkan. Tuhan terima kasih. Mulai hari ini ubahlah hati kami semua ya Tuhan. Cabutlah setiap akar-akar pahit itu sampai ke bawah. Sampai tidak ada lagi sisa yang dapat bertunas kembali setiap akar-akar pahit itu. Tanamkan di tempat di pohon kehidupan. Kasih yang tidak mudah tersinggung. Sukacita yang tidak tergantung keadaan dalam setiap hidup kami semua. Damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi setiap hidup kami. Jadikan kami pribadi yang membawa berkat, bukan membawa racun. Jadikan keluarga-keluarga kami atau rumah kami sebagai rumah pemulihan, bukan medan perang saling melukai istri kepada suami atau sebaliknya. Jadikanlah hidup kami Tuhan kesaksian tentang kasih karunia-Mu yang cukup untuk menyembuhkan setiap luka apapun. Tuhan Yesus terima kasih. Kami memberikan hidup kami bagi-Mu. Bukan hanya mulut yang berkata, tetapi hati yang berubah di dalam hidup kami semua. Karena Engkau hidup, aku pun hidup di dalam kebebasan. Dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa, yang mati supaya kami semua boleh hidup, yang bangkit supaya kami boleh merdeka. Aku berdoa, diberkatilah setiap hidupmu, diberkatilah suamimu, istrimu, anak-anakmu, diberkatilah orang-orang yang Kau kasihi di tengah-tengah keluargamu. Setiap hubungan-hubunganmu boleh Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pesan-Mu hari ini yang terus mengingatkan kami, mengguidance kami, menuntun setiap langkah-langkah kami. Sungguh kami bersyukur. Bapa berkati setiap rumah tangga kami semua. Bapa berkati setiap usaha-usaha kami, pekerjaan kami semua, setiap studi kami. Berkati hubungan-hubungan kami, diberkati oleh karena Tuhan. Rahmati, terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih Tuhan tambah-tambahkan berkat rohani dalam setiap hidup kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tuliskan bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Amin. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Jikalau saudara terberkati oleh pelayanan ya Bapak Ibu Saudari atau oleh pelayanan Pastor Deso,
Ya pada kesempatan hari ini saudara bisa menulis. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih dari Kabanjai, dari kota Cina, terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudari dari Pangkalan Bun, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Terima kasih buat kalian yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah follow, yang sudah subscribe, terima kasih. Yang sudah menerbangkan gift setiap harinya, terima kasih lewat pelayanan Pastor Deso. Bahkan saya juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudari yang ikut mendukung pekerjaan Tuhan lewat memberikan persembahan-persembahan, ya donasi-donasi, support, persepuluhan, ya Bapak Ibu Saudari persembahan syukur, persembahan, ya Bapak Ibu Saudari misi. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung, ya Bapak Ibu Saudari yang sudah mendukung setiap hari, mendukung setiap minggu. Terima kasih buat setiap persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudari yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Bapak Ibu, ya, bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk memberikan persembahan-persembahan, ya donasi maupun support, mari kita terus dukung pekerjaan Tuhan melalui pemberian-pemberian terbaik kita. Saudara, di channel ini ada 3 jenis persembahan, yaitu yang pertama persembahan syukur hari ini, itu sebagai bentuk ungkapan kasih kita atas kebaikan Tuhan. Yang kedua ada persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Saudara bisa menggunakan persepuluhan, pertujuan, per-12an, per-15an, per berapapun. Bapak Ibu Saudari, sebagai saudara tahu bahwa setiap persembahan itu adalah milik Tuhan, ya saudara mengembalikan dengan hati yang tulus, ya sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus. Dan yang ketiga ada persembahan misi, ya ini persembahan khusus untuk mendukung Bapak Ibu Saudari pembangunan gedung gereja atau pembelian lahan gereja, Bapak Ibu Saudari, dan juga untuk pembukaan TK lewat channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, dukunglah mimpi besar kami untuk membangun rumah Tuhan dan tentunya untuk mencetak generasi cerdas melalui sekolah TK yang akan kita bangun bersama-sama. Jika saudara rindu mendukung, saudara lihat saja bio profil saya, di sana ada BCA, Bapak Ibu Saudari atas nama Angelin Magdalena, di bio TikTok saya atau di profilnya sudah lengkap semua, Bapak Ibu Saudari ada BCA di sana. Lalu kemudian di mana lagi? Di deskripsi video YouTube juga saya sematkan dengan lengkap juga BCA atas nama istri saya itu Angelin Magdalena. Ya Bapak Ibu Saudari dapat memberikan ke sana, ya kalau saudara rindu mendukung, atau saudara orang-orang yang di luar negeri, di Cina, di Malaysia, di Singapura, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan di Hong Kong, saudara bisa menggunakan social bus. Ya di sana juga ada ya Bapak Ibu Saudari sudah saya sematkan semua. Ya bagi orang-orang Indonesia bisa memberikan lewat BCA, atau mungkin saudara punya metode yang lain, saudara dapat bisa langsung memberikan ke rekening BCA atas nama istri saya itu, silahkan saudara memberikan setiap persembahan-persembahan itu. Kalau saudara tahu metode langsungnya dari bank saudara di luar negeri kepada bank kami yang ada di Indonesia. Saudara, terima kasih sekali lagi buat setiap kebaikan-kebaikan kalian semuanya lewat pelayanan Pastor Deso. Lalu kemudian bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu, ya Bapak Ibu Saudari terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya, saudara temukanlah ketenangan saudara di tengah-tengah kesibukanmu, ya dengan saudara bisa connect dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan dimanapun kalian berada. Salah satunya saudara bisa menggunakan channel Pastor Deso. Kami memiliki beberapa program, ada daily refresh dan reset setiap 7:30 pagi. Saudara awali pagi saudara dengan energi yang baru, ya di dalam hadirat Tuhan tentunya yang menyegarkan setiap harinya, Senin sampai Sabtu, bahkan sampai Minggu. Saudara, saya akan usahakan besok untuk live karena besok saya ada pelayanan di retreat Bapak Ibu Saudari di daerah Puncak. Jadi kemungkinan besar saya tidak bisa live untuk beberapa hari ke depan, Jumat sampai Minggu. Tetapi kalau bisa saya akan usahakan saya akan live pagi seperti ini ya, jam 7 lebih awal. Ya sehingga Bapak Ibu Saudari saudara bisa mendengarkan firman Tuhan setiap harinya, mungkin lebih cepat saja mungkin 3 hari ke depan. Bapak Ibu Saudari Jumat, Sabtu, Minggu baru kami pulang. Saudara, ya saya akan usahakan untuk kita ada live terus setiap hari. Mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau tidak bisa, maafkan saya. Tapi kalau bisa saya akan live setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu ini. Ya Bapak Ibu Saudari. Oke, jadi terus ada pelayanan kami bersih jiwa menyegarkan jam 6:30 malam. Saudara ingat hari-hari ini Senin, Kamis, Sabtu ya. Senin, Kamis, Sabtu itu ada pelayanan bersih jiwa menyegarkan setiap malam 6:30 malam ya. Jadi temukanlah kekuatan ekstra setiap Senin, Kamis, Sabtu. Jadikan gadget-gadget kita sebagai mezbah syukur setiap hari di hadapan Tuhan ya Bapak Ibu Saudari. Dan kemudian kalau saudara rindu dibaptis, saudara rindu diberkati dalam pernikahan, saudara juga bisa ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa konseling atau dibaptis lewat pelayanan Pastor Deso ya. Saudara tinggal hubungi
nomor WA kami. Ya, saudara mungkin rindu didoakan, ya secara kesembuhan, saudara rindu mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan di tengah-tengah rumah tangga, keluarga, kehidupan. Atau saudara rindu usaha-usahamu diurapi oleh Tuhan, rumahmu diurapi oleh Tuhan, saudara bisa ya Bapak Ibu Saudara telepon kepada kami. Kalau kami bisa datang, kami akan datang, ya kalau wilayah-wilayahnya dekat. Tetapi kalau tidak bisa, by phone Bapak Ibu Saudara atau lewat video call ya, itu juga bisa. Ya Bapak Ibu Saudara, tinggal saudara masuk ke grup Pastor Deso Home. Saudara jangan lupa masuk grup Pastor Deso Home di WA kami. Nanti saudara bisa berikan nomor saudara atau saudara bisa catat nomor WA saya yang saya berikan nanti ya Bapak Ibu Saudara. Nanti saudara bilang, Pastor, saya dari ibu ini atau bapak ini dari daerah ini. Saya rindu dong masuk ke grup. Nah saudara bisa sampaikan seperti itu. Di nomor saudara tinggal siap-siap ya. Di nomor 0851 7529 2029. Nah saudara bisa catat nomor itu. Saya nggak ulang 2 kali Bapak Ibu Saudara takut di ban. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalau saudara rindu ya Bapak Ibu Saudara ada pelayanan firman Tuhan. Ya di kantormu, di rumah tanggamu, di komunitas-komunitasmu, saudara silakan hubungi nomor saya yang tadi, ya Bapak Ibu Saudari. Nanti gimana caranya? Saudara bisa kita gunakan Google Meet, bisa juga kita gunakan Zoom dan lain sebagainya. Kalau memang saudara merindukan, saya yang membagikan firman Tuhan di komunitas-komunitas Bapak Ibu Saudari. Jangan ragu untuk menelpon, jangan ragu untuk chat Bapak Ibu Saudari. Ya Bapak Ibu Saudari, pokoknya saya melayani dengan tulus-tulus aja. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan, Pastor gimana ininya nanti bisa dibayar, kasih love gift-nya berapa dan lain sebagainya. Itu urusanmu Bapak Ibu Saudara, itu bukan urusan saya. Urusan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tulus tentunya. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau memberkati silakan, kalau saudara tidak mau juga tidak apa-apa. Yang penting kalau memang waktunya tepat, saya pasti akan bisa Bapak Ibu Saudara menyampaikan kebenaran. Kalau waktunya tidak tepat, ya saya mohon maaf Bapak Ibu Saudari tidak bisa menyampaikan ya Bapak Ibu Saudari. Ya mudah-mudahan waktu kita tepat ya semua bisa, komunitasmu harinya juga pas, saya pun juga bisa pas di hari tersebut untuk saya berbagi kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan komunitas-komunitas maupun rumah tanggamu ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Ingat, jangan biarkan bebanmu menumpuk sendirian. Jika kalian hari ini butuh terobosan atau penguatan, kami ada di sini untuk melayani kalian semua ya Bapak Ibu Saudari. Kayak kemarin istri saya chat beberapa teman-teman semua yang minta dukungan doa, ada yang ditelepon dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudari nanti yang melayani Bapak Ibu Saudari bisa saya, bisa Ibu Gembala. Sama saja Bapak Ibu Saudari ya. Bahkan kadang dia secara doa itu lebih powerful. Ya Bapak Ibu Saudari, artinya lebih powerful. Saudari dia punya hati untuk berdoa buat setiap teman-teman semua yang rindu didoakan ya. Tapi kalau saudara mau konseling secara khusus, ya Bapak Ibu Saudari, ya nggak apa-apa sama Pastor Deso juga nggak apa-apa. Sebenarnya seperti ini Bapak Ibu Saudari, ini juga lengkap ya. Setiap pagi saudara diingatkan lewat live Pastor Deso itu juga lengkap. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kalau saudara perlu dukungan-dukungan khusus, silakan jangan ragu, jangan pernah ragu untuk hubungi kami. Kemarin ada seorang ibu yang ada di Makassar, ya dia ada di Kalimantan bersama anaknya, dia telepon kami. Ya saya nggak sebutkan namanya, tetapi dia telepon kami untuk meminta dukungan-dukungan doa buat anaknya, ya Bapak Ibu Saudari, buat kehidupannya dan keluarga. Puji Tuhan, kami senang untuk bersahabat, menjadi sahabat kalian semua. Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, minimal dukungan-dukungan kami buat kalian semua adalah kami mendoakan kehidupan Bapak Ibu Saudari dengan tulus di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri yang menjadi penolong, Tuhan sendiri yang membela setiap kehidupan kita semua. Ingat, kalian tidak sendirian. Bapak Ibu Saudari, dalam perjalanan iman ini, saudara bisa menjadikan channel Pastor Deso sebagai sahabat kalian untuk berlomba bersama-sama. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Saudara, saya mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dari saya Pastor Deso. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye buat kita semua. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari buat kebersamaan kita semua. God bless you. Bye buat teman-teman semua.